kasih Pak Heru, selamat malam saudara-saudara semua. Sudah kurang lebih 1 tahun kita secara rutin melakukan presentasi tentang kesehatan, bagaimana kita melindungi diri di tengah-tengah wabah. Dan kita bersyukur bahwa sampai saat ini makin banyak peserta yang hadir dalam acara kita. Nah, menjaga kesehatan itu harus selalu menjadi prioritas dalam hidup kita. Ada satu ungkapan yang mengatakan kesehatan itu adalah kekayaan yang tak ternilai harganya. Jadi kalau kita sehat, kita seringkali tidak menghargai arti atau nilai kesehatan. Tapi ketika kita jatuh sakit, maka kita mulai menyadari bahwa kesehatan itu sungguh-sungguh satu kekayaan yang tak ternilai harganya. Buat apa kita punya banyak uang kalau sakit-sakitan, kemudian duduk di kursi roda, nggak bisa menggerakkan tubuh kita, dan selalu dilayani orang-orang lain. Setiap kita kan tentu ingin kita selalu sehat, panjang umur, dan dalam kondisi tetap sehat, tidak bergantung pada orang lain. Nah, itulah yang ditawarkan oleh perusahaan New Image. New Image dari New Zealand didirikan kurang lebih 35 tahun yang lalu dengan satu konsep bagaimana orang-orang itu mendapatkan nutrisi yang terbaik sehingga sel-selnya bisa bekerja dengan sempurna. Sehingga tubuh kita menjadi lebih sehat, berfungsi maksimal sampai usia lanjut. Nah, perusahaan New Image ini didirikan oleh Mr. Graham Clegg dari pengalaman pahit beliau. Karena 3 orang terdekat Mr. Graham Clegg itu meninggal karena kanker. Pertama, ibunya masih muda meninggal karena kanker. Kemudian ayahnya juga masih muda meninggal karena kanker. Nah, dari situ kemudian dia mulai berpikir bagaimana supaya dia tetap sehat dan tidak meninggal karena kanker. Lalu kemudian dilanjutkan lagi, kakaknya juga masih muda meninggal karena kanker. Nah, dari pengalaman 3 orang dekat meninggal karena kanker, dia berpikir jangan-jangan ini penyakit genetik, sesuatu yang diturunkan sehingga 3 orang terdekatnya meninggal karena kanker. Dari situ Mr. Graham berkenalan dengan pakar-pakar medis dan kemudian mulai menemukan produk-produk New Image ini, dan beliau mulai konsumsi sejak 35 tahun yang lalu sampai sekarang, dan usianya saat ini memasuki 80 tahun. Tetapi kesehatannya betul-betul prima. Mr. Graham Clegg masih keliling dunia dan dia masih memberikan training-training seperti siang tadi jam 2 dia memberikan training tentang pentingnya menjaga kesehatan. Ada 180 orang lebih dari seluruh dunia, dari seluruh Asia Tenggara, kemudian Taiwan, kemudian Afrika, ikut dalam acara tadi. 180 orang mendengarkan presentasi dari New Zealand. Mr. Graham Clegg memberikan presentasi tentang pentingnya menjaga kesehatan. Nah, ini saudara, menjaga kesehatan harus selalu jadi prioritas. Hippocrates, bapak pengobatan dari Yunani yang sumpahnya selalu diucapkan oleh calon-calon dokter. Sumpah Hippocrates. Jadi seorang sebelum disumpah jadi dokter, mereka mengucapkan sumpah Hippocrates ini. Nah, beliau mengatakan, biarlah makanan menjadi obatmu, atau obat akan jadi makananmu. Saudara pilih mana?
makanan jadi obat atau obat jadi makanan. Saya ketemu banyak orang-orang yang sakit tekanan darah tinggi, sakit jantung, sakit diabetes, sakit kanker, dan sebagainya. Dan mereka dengan sedih mengatakan bahwa mereka harus konsumsi obat seumur hidup mereka. Pagi minum obat, siang minum obat, malam minum obat. Dan itu terus-menerus seumur hidup mereka kalau mereka pengen tetap sehat. Menjaga tensinya tetap normal, gulanya tetap normal, kemudian mereka tetap bisa menjaga kesehatan mereka. Nah, bagi orang-orang itu, obat jadi makanan sehari-hari. Kalau kita bisa memilih, kita tidak mau menjadikan obat sebagai makanan sehari-hari. Karena obat itu adalah racun yang dalam dosis tertentu di bawah pengawasan dokter itu bisa menjadi obat bagi kita. Tapi kalau kita minum obat sembarangan tanpa pengawasan dokter, obat itu side effect-nya sangat banyak sekali dan bisa menjadi racun yang mematikan buat kita. Kita lebih memilih makanan menjadi obat bagi kita. Dan secara ajaib, saudara, Alkitab mengatakan bahwa ada daun yang memberikan kesembuhan. Ada buah-buahan di Taman Eden dan Taman yang baru nanti, yang buahnya itu memberi kesembuhan. Dan ternyata memang, saudara, banyak buah-buahan, banyak daun-daunan, banyak akar pohon atau kulit pohon yang mengandung khasiat kesembuhan yang luar biasa. Dan tabib-tabib tradisional itu menemukan khasiat-khasiat tumbuh-tumbuhan itu. Jadi, biarlah makanan, entah itu daun-daunan, sayur-sayuran, atau buah-buahan, atau jamu-jamu atau rempah-rempah, saudara, empon-empon seperti diminum Pak Jokowi ya. Itu semua adalah jamu-jamuan, saudara, yang berasal dari akar, dari kulit pohon atau daun-daunan dan sebagainya yang bisa menjadi obat bagi kita. Biarlah ini menjadi pegangan kita, makanan menjadi obat bagi kita. Nah, pada umumnya orang itu jatuh sakit karena salah satu atau kombinasi dari 7 penyebab penyakit. Saya ulangi, saudara, pada umumnya orang itu jatuh sakit karena salah satu atau kombinasi dari 7 penyebab penyakit. Kalau kita mempelajari 7 penyebab penyakit itu, kita akan tahu bagaimana cara mengatasi penyakit itu. Yang pertama, saudara, orang sakit karena infeksi atau radang. Nah, orang infeksi karena masuknya kuman, virus, jamur, parasit, atau bakteri dalam tubuh kita. Seperti saat ini pandemi, saudara, itu virus masuk ke dalam tenggorokan kita lewat hidung atau mulut, atau makanan kita, atau lewat tangan kita dan sebagainya. Nah, virus itu dalam jumlah yang kecil masuk dalam tubuh kita, kemudian berkembang biak dengan cepat sekali setelah mendapatkan tempat. Dan yang unik, dia langsung menyerang paru-paru kita dan menyebabkan radang, menyebabkan infeksi, dan kemudian itu akan berkembang, kemudian darahnya bisa mengalami kekentalan atau apa yang dikatakan D-dimer, saudara, D-dimer. Jadi ketika seseorang itu terkena virus, biasanya dokter itu akan mengecek batuk-batuk atau enggak, pilek atau enggak, mencret atau enggak, kemudian sesak nafas atau enggak. Nah, kenapa begitu? Karena itu masuk lewat
hidung kita, mulut kita, atau organ tubuh yang lain, dan kemudian menyerang paru-paru dan menyebabkan orang itu paru-parunya infeksi dan kemudian mulai muncul bintik-bintik putih dan makin lama makin luas kerusakannya di paru-paru sehingga oksigen yang diserap itu makin sedikit. Makanya orang yang terkena COVID selalu akan dicek dengan oximeter. Kemampuan paru-paru itu menyerap oksigen. Kalau oximeter itu menunjukkan angka 95 ke bawah, maka kemudian orang itu akan dianjurkan untuk isolasi dan diberi obat atau dirawat di rumah sakit. Nah, sebaiknya saudara, kita juga punya oximeter di rumah untuk melihat seberapa kemampuan paru-paru kita menyerap oksigen. Ini penyebab pertama, infeksi. Karena kuman, virus, jamur, atau parasit yang masuk ke dalam tubuh kita. Selain COVID-19, itu SARS, kemudian flu babi, dan TBC, AIDS, hepatitis, semua itu penyebabnya adalah virus, jamur, bakteri, atau parasit yang menyebabkan radang. Nah, karena bentuknya seperti mahkota ini, makanya ini dinamakan crown, mahkota yang berbentuk duri-duri itu, saudara. Dan kalau dia sudah menempel sel kita, dia akan berkembang biak dengan cepat sekali. Ini sebenarnya ada video tentang orang yang bersin, dan ketika dia bersin, saudara, dia itu mengeluarkan sangat banyak virus. Nah, itu flu-nya, virusnya masuk ke dalam tubuh meskipun sedikit, lalu kemudian itu mulai berkembang biak. Jadi ketika orang bersin, saudara, itu virus itu menyebar di ruangan itu. Makanya kita diminta jaga jarak minimal 1,5 meter sampai 2 meter dan memakai masker supaya kalau orang itu bicara, air ludahnya yang terciprat, atau kalau dia kebetulan bersin, itu tidak masuk ke dalam hidung kita atau mulut kita. Ya. Ini upaya pencegahan penyebaran coronavirus. Yang pertama, saudara, kita harus jaga jarak minimal 1,5 sampai 2 meter. Jadi kalau foto-foto jejer-jejer, kemudian buka masker, itu membuka peluang bagi virus untuk menyebar di antara orang-orang yang berfoto, saudara. Sebaiknya kita menghindari, apalagi dengan masuknya orang-orang asing ke Indonesia, terutama yang dari India sekarang, saudara, karena dari satu orang itu bisa menyebar cepat sekali karena perpindahan orang dari satu kota ke kota lain itu sekarang cepat sekali. Jadi dalam tempo singkat bisa menyebar ke banyak orang. Kita harus menjaga jarak minimal 1,5 sampai 2 meter supaya air ludah dan bersin itu tidak mencapai kita yang berbicara dengan orang itu. Yang kedua yang penting, pakai masker. Kita maupun orang yang ada di dekat kita sama-sama pakai masker. Kita melindungi orang itu dan melindungi diri kita sendiri. Selain itu, saudara, mungkin tanpa kita sadari, tangan kita memegang handle pintu, memegang kursi, memegang meja, atau benda-benda lain yang sebelumnya itu kena cipratan air ludah atau bersin dari orang-orang yang sudah kena COVID sebelumnya.
Jadi untuk mencegah itu atau di ATM, saudara, orang yang kena COVID itu pencet-pencet tombol dan kita kemudian pencet-pencet juga. Makanya kita dianjurkan rajin cuci tangan. Kalau kita pegang pintu atau kita pegang benda-benda yang bekas bersin atau cipratan air ludah orang yang kena COVID, kita cuci tangan dan itu harus cukup lama, saudara. Nggak asal cuci tangan, cukup lama supaya protein pada sel-sel virus itu hancur karena sabun apapun juga atau alkohol. Jadi jaga jarak, pakai masker, rajin cuci tangan. Dan yang lebih penting dari itu, seperti tadi dikatakan Pak Heru, tingkatkan daya tahan tubuh kita atau kekebalan kita. Karena saudara, sekalipun kita sudah vaksin itu virus yang sebelumnya. Sekarang virus itu sudah bermutasi terus. Dan dia cerdas sekali, jadi berubah bentuk. Cara dia masuk tubuh kita menyebabkan infeksi itu juga makin canggih, saudara, sehingga perlu dibentengi secara khusus. Dan benteng itu adalah meningkatkan antibodi kita, daya tahan tubuh kita. Kalau daya tahan tubuh kita bagus, maka kita sudah memberikan payung atau benteng, tameng untuk melindungi diri sendiri. Saudara, saya ingat sekali ketika keponaan saya, anak dari adik saya itu masih kecil, mereka rajin memberikan kolostrum, isap kepada anak itu. Dan karena rasanya enak, anak itu seringkali mengambil kolostrum itu lebih dari yang diberikan orang tua. Kadang-kadang bisa 3 tablet, 4 tablet, dia minum sendiri, dia ambil sendiri, saudara. Nah, suatu kali mamanya kena pilek, saudara, dan cukup berat, tulangnya sakit semua, linu-linu, dan tidak bisa bangun. Adik saya juga kena flu. Nah, anaknya itu tidur bersama mereka. Secara logika, kalau seseorang kena flu, kemudian dia tidur bersama dengan orang lain, maka itu akan membuat orang lain itu rentan kena flu juga. Tetapi ajaib, saudara, anak itu di tengah-tengah orang tua yang dua-duanya sakit flu, tapi karena dia punya benteng kekebalan, anak itu tidak tertular. Nah, demikian juga, saudara, kadang-kadang ada anak yang sakit batuk-batuk, pilek gitu ya, masuk ke kelas, kemudian dia bersin, dan sebagian anak itu ada yang tertular bersin-bersin juga, tetapi ada anak yang tidak tertular. Kenapa ada yang tertular, ada yang enggak? Ternyata kalau anak itu punya benteng kekebalan yang kuat, anak itu tidak akan tertular. Makanya, saudara, di tengah-tengah pandemi ini sangat perlu kita meningkatkan daya tahan tubuh kita dari dalam untuk membentengi selain jaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Jangan mentang-mentang sudah kita meningkatkan antibodi kita, lalu kita nggak jaga jarak, nggak pakai masker, nggak cuci tangan, saudara. Ini dua-duanya harus kita jaga dari dalam maupun dari luar. Usahakan jangan berada di kerumunan orang banyak. Nah, untuk penyakit karena infeksi, kita harus meningkatkan antibodi, dan produk yang paling bagus itu adalah kolostrum. Apa sih kolostrum? Kolostrum itu air susu. Pertama, jadi cairan pra-ASI atau raja susu.
Ya, raja susu yang mewariskan kekebalan ibu kepada bayinya. Kolostrum itu mengandung banyak laktabumin, laktoprotein, kaya antibodi, dan dapat memberikan kekebalan pasif pada bayi yang baru lahir. Disebut juga formilk atau susu pra-ASI gitu ya, human colostrum. Sedangkan pada bovine colostrum atau kolostrum sapi yang ada pada kolostrum kita ini, alpha lipid colostrum, ini ditemukan banyak kandungan yang sangat kaya untuk meningkatkan kekebalan kita. Pertama, di dalam kolostrum itu ada imunoglobulin, IgG, saudara, imunoglobulin G. Ada yang A, ada yang D, ada yang M, tapi yang paling tinggi imunoglobulin G. Nah, fungsinya ini meningkatkan daya tahan tubuh kita. Kalau seseorang mempunyai daya tahan tubuh yang bagus, dia lebih kebal terhadap bakteri, virus, jamur, parasit yang ada di sekitarnya. Lalu kalau orang sudah jatuh sakit, misalnya orang yang kena COVID, saudara, kita berikan kolostrum 3 kali 2 tablet atau 3 kali 1 gelas susu gitu ya, 3 kali sehari, maka saudara infeksinya itu cepat sekali sembuh. Karena antibodinya terbentuk dan kemudian dia akan membunuh virus dan bakteri yang masuk dalam tubuhnya. Jadi dari pengalaman kita dan pengalaman teman-teman, itu kalau orang kena virus, entah AIDS, entah kanker, entah hepatitis atau kena COVID, saudara, berikan kolostrum ini. Nanti infeksinya cepat teratasi, radang paru-parunya cepat sembuh. Karena ada kandungan imunoglobulin. Lalu selain itu ada PRP atau proline rich polypeptide. Ini PRP ini fungsinya menstabilkan antibodi kita supaya tidak naik turun. Antibodinya stabil dan kuat. Berikutnya ada lactoferrin, saudara. Seringkali kita mendengar kata itu dalam susu formula bayi, mengandung lactoferrin. Apa sih lactoferrin? Lactoferrin itu antibakteri, antivirus, anti radang, saudara. Jadi lactoferrin ini sangat penting untuk mengatasi penyakit yang disebabkan oleh bakteri atau virus yang menyebabkan radang atau infeksi. Lalu di dalam kolostrum itu juga ada zat namanya sitokin dan limfokin, saudara. Ini zat sebagai agen pencegah kanker. Jadi melindungi kita terhadap sel-sel kanker, virus kanker. Lalu saudara, kalau orang kena kanker, sitokin dan limfokin ini bisa menjadi agen pembunuh sel-sel kanker itu. Dia akan mengejar dan membunuh sel-sel kanker itu. Jadi cukup banyak konsumen kita yang sakit kanker, kita berikan kolostrum ini dan perkembangannya sangat-sangat memuaskan, saudara. Tidak semua hasilnya bagus, tapi kebanyakan yang masih stadiumnya ringan, 1, 2, 3, saudara, itu masih bisa dibantu dengan adanya sitokin dan limfokin. Lalu ada lisosim untuk pembunuh kuman atau patogen. Dan selain itu ada faktor-faktor pertumbuhan. Nah, ini bahan utamanya, kolostrum itu ada kalsium 1000 mili, supaya menyehatkan tulang, gigi, dan sendi kita. Kalau ada orang yang mengeluh tulangnya sering nyeri-nyeri, linu-linu, kemudian sendinya sering nyeri-nyeri, saudara, bunyi, tulangnya berbunyi, berikan aja kolostrum, entah susu, entah kapsul, entah tablet isap, itu sama manfaatnya. Kandungan kalsium yang tinggi akan menguatkan
tulang, gigi, dan sendi. Lalu ada antibodi, IgG, IgM, IgA. 20% kandungannya. Lalu ada vitamin dan mineral sesuai rekomendasi WHO. Nah, ada lactoferrin, anti radang, antivirus, antibakteri ini, saudara, untuk melindungi kita dari bakteri dan virus. Lalu ada probiotik atau bakteri baik 1 miliar setiap kali kita minum. Dan ini membentengi usus kita dan pencernaan kita supaya tidak ditempeli oleh bakteri dan virus. Ini rendah lemak, rendah gula, rendah laktosa, dan rendah sodium. Jadi untuk siapapun aman, saudara. Lalu memakai teknologi alfa lipid supaya bisa terserap hampir 100%. Apa produk lain yang bagus untuk infeksi atau radang? Kita punya lidah buaya atau aloe vera drinking gel. Aloe vera ini manfaatnya sangat bagus untuk mencegah infeksi, saudara. Kalau yang di bagian luar dioles pakai aloe vera gel, sehingga bisa cepat lukanya kering. Kalau di dalam infeksi dalam tubuh kita atau keracunan, saudara, karena bakteri dalam makanan yang sudah basi atau ada bakterinya di dalamnya, kita beri aloe vera banyak-banyak, nanti racun itu akan segera dikeluarkan dari tubuh kita. Mungkin kita akan muntah dan bakteri itu dimuntahkan, saudara. Jadi ini sangat bagus untuk membuang bakteri yang meracuni tubuh kita. Jadi ini produk anti-toksin. Dan aloe vera New Image ini keistimewaan 98,8% murni. Tidak dicampur apa-apa, saudara. Supaya rasanya enak, itu dicampur dengan madu manuka. Banyak perusahaan lain mengeluarkan aloe vera dan rasanya tidak karuan. Tetapi aloe vera kita rasanya enak karena dicampur dengan madu yang terbaik, yaitu madu manuka. Selain itu jenisnya pakai jenis yang terbaik, yaitu aloe vera barbadensis. Dan daunnya itu bisa mencapai 1 meter lebih, saudara. Bebas pestisida. Sehingga aman buat kita. Nah, seorang pakar kesehatan yang bernama Lee Ritter, dia mengatakan, saya percaya abad 21 akan meneguhkan aloe vera sebagai obat yang paling ampuh yang pernah dikenal umat manusia. Lalu pakar yang lain, Mike Adams, yang menulis ribuan artikel kesehatan, dia mengatakan, dari semua herbal yang pernah saya pelajari dan artikel jumlahnya ribuan tentang nutrisi dan pencegahan penyakit yang saya tulis, dia katakan aloe vera itu adalah herbal yang paling impresif, paling ajaib, paling luar biasa dari semua herbal lainnya. Jadi aloe vera itu bisa dikatakan raja herbal, saudara. Tanaman yang khasiatnya luar biasa dari ujung kaki, ujung rambut sampai ujung kaki. Pertama, menguatkan akar rambut. Kedua, itu bisa meremajakan kulit, menghaluskan kulit. Kemudian turun ke bawah bisa untuk radang tenggorokan, radang paru-paru, lalu sakit MAH atau GERD di lambung kita, kemudian gangguan pencernaan, kemudian radang ginjal atau batu ginjal, saudara, kemudian turun ke bawah lagi, itu kalau mengalami sakit pada ujung-ujung kaki kita, saudara, asam urat yang tinggi. Jadi aloe vera ini sangat bagus dari ujung rambut, turun sampai ke ujung kaki kita.
ini dikombinasikan dengan kolostrum tadi, bisa menolong kita untuk mencegah dari infeksi atau radang karena virus, bakteri, dan sebagainya, saudara. Jadi ini penangkal pertama yang sangat ampuh. Yang kedua, saudara, selain infeksi, orang itu bisa jatuh sakit karena penyakit degeneratif atau penuaan dini. Apa sih penyakit degeneratif itu? Penyakit ini adalah menurunnya fungsi organ-organ tubuh kita. Kita tambah tua, organ-organ tubuh mulai melemah, dan kerjanya mulai terganggu, sehingga mulai muncul sakit jantung, kemudian kolesterol, kemudian diabetes, rematik, katarak. Nah, itu adalah penyakit yang disebabkan penuaan dini, saudara. Termasuk Parkinson. Ini seperti ini gejalanya, saudara, tremor di kakinya, gemetaran, tangannya juga gemetaran, lalu tubuhnya kaku, wajahnya juga kaku seperti topeng, saudara. Lalu kemudian tangannya gemetaran. Nah, itu juga penyakit karena penuaan dini. Nah, bagaimana kita mencegah penyakit degeneratif, gangguan sakit jantung, kolesterol, diabetes, dan sebagainya, saudara? Kita membutuhkan superfood, makanan super untuk meningkatkan kualitas sel, memproduksi energi, sehingga tubuh dapat bekerja maksimal, sehingga kita jadi kuat dan sehat. Salah satunya empon-empon tadi, saudara. Kenapa Pak Presiden kuat bekerja begitu panjang dalam sehari, saudara? Satu hari bisa berada di Jakarta, lalu kemudian lompat ke Jogja, lompat ke Kalimantan, saudara, dalam sehari. Dan dia bekerja dengan jalan kaki, menengok sana, menengok sini. Daya tahan tubuhnya sangat bagus. Itu karena rahasianya dia suka minum empon-empon atau jejamuan atau herbal super, saudara, yang bisa membantu meningkatkan kesehatan kita seperti jahe, seperti kunyit, saudara, seperti kunir putih, dan sebagainya. Semua itu adalah makanan super yang membantu meningkatkan daya tahan tubuh kita. Itu adalah antioksidan, saudara, yang masing-masing punya manfaat untuk kesehatan kita. Nah, ini dokter dari Jepang, Hiromi Shima, mengatakan supaya regenerasi sel bagus, kita harus punya usus yang sehat. Nah, usus yang sehat itu penting supaya nutrisi dapat diserap dengan baik. Sementara ampas atau toksin-toksin dibuang lewat feses. Kalau orang itu tidak bisa BAB, 2 hari, 3 hari sekali baru BAB, maka toksin itu akan diserap darah dan dikeluarkan lewat keringat atau dialirkan ke tubuh kita lagi. Jadi tubuh jadi keracunan, wajah orang itu tidak segar, sering pucat, saudara, dan tanda-tanda tidak sehat lainnya. Lalu kulitnya juga tidak sehat. Dokter Hiromi katakan usus yang sehat itu akan memungkinkan kita panjang umur. Kenapa? Karena kalau ususnya sehat, maka nutrisi bisa diserap, dialirkan ke seluruh sel kita, dan sel kita jadi sehat. Radikal bebas itu menyebabkan penyakit dan kematian dini. Namun, nutrisi anti-aging atau makanan yang bisa membantu kita anti penuaan dini, saudara, itu bisa membuat kita menjadi lebih sehat dan menangkal penyakit degeneratif. Contohnya, saudara, yang dikatakan Dr. Hiromi itu SOD atau superoksid
dismutase. Ini bisa memperlambat proses penuaan. Sebenarnya tubuh kita mampu membuat SOD sendiri, tapi tambah tua produksinya makin sedikit. Jadi kita butuh suplemen yang salah satunya itu adalah kolostrum, karena kandungan SOD-nya jauh lebih tinggi dari makanan apapun juga. Ini istimewanya, saudara. Dia bisa membentengi terhadap virus karena mengandung imunoglobulin. Tapi selain itu, kolostrum mengandung antioksidan, yaitu SOD, yang paling tinggi dibanding makanan apapun. Nah, ini kura-kura Galapagos atau penyu, saudara. Dia bisa berumur ratusan tahun. Kalau kita juga mau seperti penyu umurnya panjang, saudara, kita butuh salah satu. Apakah itu fitoplankton laut yang dimakan penyu dan kura-kura, atau kolostrum, saudara. Nah, mungkin karena kita bukan makhluk laut, saudara, kita nggak bisa mendapatkan fitoplankton. Makanya kita konsumsi kolostrum yang menjadi sumber SOD terbaik yang bisa diserap tubuh manusia. Jadi kolostrum itu untuk antibakteri dan sekaligus dia sangat bagus untuk anti penyakit degeneratif. Selain kolostrum, saudara, produk yang bagus itu adalah koenzim Q10. Nah, Q10 ini juga untuk anti penuaan dini. Saudara lihat gambarnya dulu, saudara. Ini jantung, kemudian energi yang keluar dari jantung itu. Karena jantung itu adalah baterai kita yang membuat hidup kita bisa berjalan. Kalau jantung berhenti berdenyut, kita game, saudara. Jadi jantung itu perlu di-charge supaya baterainya full lagi. Nah, salah satu charger jantung itu adalah omega Q10 ini. Omega Q10 ditemukan dalam setiap sel tubuh dan sangat penting untuk produksi energi. Tubuh menggunakan Q10 untuk produksi energi, memantik pertumbuhan, melindungi sel dari kerusakan yang disebabkan radikal bebas. Nah, ada satu institut, National Institute Amerika, memandang penting peranan antioksidan untuk menghambat proses penuaan. Banyak penyakit timbul pada usia senja, 40-an, 50-an, 60 tahun, rematik, kanker, infeksi, sakit jantung, sakit lever, dan sebagainya karena kekebalan turun. Lalu respon limfosit atau sel darah putih untuk menangkap benda asing juga turun. Karena itu perlu diberi suplemen koenzim Q10 untuk meningkatkan kekebalan dan mengurangi risiko penyakit tua. Apa yang membuat kulit menua? Sinar UV, berkurangnya kelenturan kulit, toksin pada lingkungan kita, entah air, udara, makanan, mengandung zat-zat kimia, kemudian racun dan polusi. Kemudian kita bertambah tua, regenerasi sel makin lambat, saudara. Yang mati 100, yang diproduksi cuma 50. Jadi kemudian makin melambat menua dan akhirnya kulitnya jadi kisut-kisut dan jantung, organ-organ tubuh juga menua, saudara. Kalau kita kekurangan cairan, jadi kurang minum air, saudara, itu bisa menyebabkan kita cepat tua loh, saudara. Jadi kalau saudara mau lebih awet muda, usahakan minum air yang cukup. Minimal 1,5 liter sampai 2 liter satu hari. Ini produk bagus, tapi sayang izin POM-nya belum keluar. Jadi ada 2 produk yang bagus tadi untuk menunda proses penuaan, saudara. Yang pertama, kolostrum, kedua, omega Q10.
Nah, orang bisa jatuh sakit pertama karena virus, karena infeksi. Yang kedua, penuaan dini atau penyakit degeneratif. Yang ketiga, orang jatuh sakit karena penyakit genetik atau penyakit keturunan. Pernah nggak dengar, saudara? Saya diwarisi sakit gula dari orang tua saya. Saya diwarisi penyakit jantung dari orang tua saya. Nah, itu adalah penyakit keturunan atau genetik. Beberapa penyakit itu diturunkan dari orang tua kepada anaknya. Jadi, anak lahir mewarisi gen dari orang tua, entah warna rambutnya, warna matanya, warna kulitnya, kemudian bentuk mata, bentuk hidung gitu ya, bentuk mulut. Itu genetik dari bapak dan ibu kita, dan kadang-kadang kakek nenek kita atau kakek buyut kita. Jadi itu warisan genetik pada diri kita, termasuk kelemahan pada fungsi organ-organ tertentu itu bisa diwariskan dari orang tua dan nenek moyang kita kepada kita, saudara. Ada orang yang orang tuanya diabetes, anaknya cenderung gampang diabetes. Orang tua yang sakit jantung, anaknya cenderung gampang gampang sakit jantung. Orang yang tensinya tinggi atau tensinya rendah, anaknya juga seringkali mudah punya kecenderungan tensi tinggi atau tensi rendah. Nah, teman saya, saudara, tensi selalu bagus, semua selalu bagus, tapi dia mendapat warisan, orang tuanya tuh selalu batuk-batuk, saudara. Jadi batuk-batuk itu diwariskan kepada teman saya ini. Itu penyakit genetik. Ini penyebab ketiga, saudara. Nah, tubuh kita itu instrumen yang akurat. Supaya bisa bekerja dengan sempurna, maka tubuh itu perlu di-tune up. Dibawa ke bengkel, dibereskan lagi, saudara, seperti mobil, di-tune up lagi. Supaya bekerja dengan akurat. Nah, pertanyaan kita, apa produk yang bisa men-tune up atau menyetel sel-sel dan organ tubuh kita supaya bisa bekerja dengan sempurna, entah fungsi sel, sistem kekebalan tubuh kita, kesehatan otak kita, kesehatan jantung kita, kemudian tulang-tulang dan otot, kemudian juga telomer kita, ujung sel kita, saudara. Apa produk yang bisa membantu? Nah, ini saudara, Mr. Graham Clegg mengatakan teknologi baru anti-aging yang memulihkan energi seperti masa muda. Kita minum produk ini mengalami proses peremajaan dan kemudian kita bisa sel-sel yang rusak itu diperbaiki atau namanya regenerasi. Ada organ-organ atau sel-sel tubuh yang rusak, kemudian diberikan nutrisi yang terbaik, sehingga nutrisi itu kemudian menyehatkan sel-selnya, dan regenerasinya berjalan dengan baik, sehingga kemudian orang itu lebih awet muda dibandingkan sebelum minum. Nah, ini teknologi terbaru yang ditemukan oleh para pakar, saudara. Penyakit diabetes, jantung, kanker yang bersifat genetik, itu kemudian bisa direvisi, bisa diperbaiki dengan memberikan nutrisi super bagi tubuh kita, saudara. Makanan super bagi tubuh kita. Nah, ini dikatakan pernyataan yang sangat luar biasa. Gen itu bukan satu-satunya penentu nasib kita. Saudara, orang tuanya sakit diabetes dan mewariskan gen kepada saudara diabetes. Saudara punya orang tua yang sakit jantung, kemudian
saudara mendapat warisan genetik kecenderungan sakit jantung. Saudara punya orang tua yang meninggal karena kanker. Dan mungkin saudara lebih rentan terhadap penyakit kanker. Tapi berita baiknya saudara, gen itu bukan satu-satunya penentu nasib kita. Apa yang perlu lagi saudara yang bisa mengubah nasib kita? Secara ajaib, Anda, kita semua bisa mengubah gen kita dengan memberikan nutrisi yang terbaik buat sel-sel tubuh kita. Nah, dengan kita memberikan nutrisi, maka software kita akan diperbaiki. Sehingga diprogram ulang, di-reset, saudara. Dan dengan diprogram ulang, maka sel-sel tubuh kita mengalami perbaikan. Makin lama kerja sel kita makin membaik. Update. Nah, ini juga saudara, setiap peralatan elektronik itu harus di program ulang, di-upgrade dengan apps, termasuk HP kita. Nah, kolostrum itu adalah app multifungsional. Dengan minum kolostrum rutin, maka itu akan mengupgrade semua sel kita, memprogram ulang, memperbaiki fungsi tubuh kita. Jadi saudara jangan lupa, tiap hari minumlah kolostrum. Ini bisa meningkatkan kekebalan saudara, energi saudara, jantung saudara, sistem pencernaan saudara, sistem saraf saudara. Tidak ada zat lain di dunia yang bisa melakukan hal ini. Kolostrum New Image diakui sejauh ini sebagai apps paling ampuh untuk memulihkan fungsi tubuh secara maksimal. Penyebab penyakit keempat, trauma secara fisik. Entah karena kecelakaan, tabrakan, atau jatuh, saudara. Saya punya teman yang jatuh sekian tahun yang lalu sekarang mengalami penyakit gejala kelumpuhan karena saraf kejepit. Waktu jatuh nggak apa-apa, tapi sekian tahun kemudian baru muncul gejalanya, saudara, mulai mengalami kelumpuhan ringan, sedang sampai berat, dan kemudian nggak bisa berjalan, nggak bisa menggerakkan tubuh. Kenapa? Karena terjatuh kena tulang ekornya. Atau terjatuh, kemudian posisi tulangnya terganggu. Nah, selain kecelakaan, efek sampingan obat itu racun, saudara, itu bisa menyebabkan efek sampingan. Lalu juga keracunan makanan atau apa, itu semua menyebabkan trauma secara fisik. Nah, kita punya produk yang bagus namanya K28. Ini bisa membantu memperbaiki trauma fisik itu. Entah orang itu jatuh dan kena tulang ekor, dan kemudian mulai mengalami kelumpuhan ringan, sedang, sampai berat. Atau orang itu patah tulang, saudara, dan kemudian perlu disambung lagi tulangnya. K28 ini sangat bagus untuk trauma. Entah jatuh, entah tabrakan, dan mengalami gangguan pada tulang-tulangnya. Dengan minum K28 ini, maka penyambungan tulang lebih cepat. Misalnya harusnya 2 atau 3 bulan, mungkin 2 atau 3 minggu sudah tersambung kembali. Dan ini membuat tulangnya lebih padat, saudara. Apalagi dikombinasi dengan kolostrum. Ini bagus sekali. Di dalamnya ada zat namanya tembaga. Ini membangun jaringan yang kuat, menjaga volume darah, dan menghasilkan energi. Ini juga penghasil SOD tadi, saudara, salah satu enzim antioksidan anti penuaan yang berfungsi memperpanjang usia hidup. Tembaga juga diperlukan untuk memproduksi kolagen untuk kesehatan kulit,
untuk peremajaan kulit, protein struktural utama di dalam tubuh. Jadi salah satu kandungan K28 itu adalah tembaga atau kuprum, saudara. Itu fungsinya untuk anti-aging dan memperbaiki sel kita. Yang lain adalah fosfor, saudara. Fosfor ini juga dibutuhkan tubuh, tapi dari makanan sehari-hari sering tidak tercukupi. Makanya butuh suplemen tambahan dari K28. Fosfor bekerja dengan kalsium dan nutrisi lain untuk kesehatan tulang dan gigi. Ini juga menjaga asam dan basa tetap normal, supaya lambung kita tidak terlalu asam dan menjadi penyakit asam lambung. Dengan minum K28 di dalamnya ada fosfor, itu menjaga keseimbangan asam basa. Lalu mendukung pertumbuhan, jadi orang yang minum fosfor ini tubuhnya bisa tinggi secara maksimal, jadi generasi unggul. Nah, ini penting untuk proses pertumbuhan tubuh kita. Lalu ada lagi mangaan, saudara. Itu ada dalam K28, itu untuk kesehatan kulit, mengontrol gula darah, dan melindungi dari radikal bebas. Ada di dalamnya itu SOD-nya juga, yang bisa membuat kita awet muda, melindungi dari kerusakan akibat radikal bebas. Jadi saudara, kalau kita mengalami trauma fisik, entah jatuh, kecelakaan, atau tabrakan, atau salah makan obat, coba berikan K28, boleh ditambah aloe vera, antitoksin tadi, boleh dikombinasi dengan kolostrum. Nah, yang kelima, gizi yang tidak seimbang. Orang modern ini tambah makmur, bisa kuliner di mana-mana. Kita makan bisa di Surabaya, siangnya naik mobil makan di Solo, saudara. Lalu belum puas sampai Solo, datang ke Jogja, makan malam di Jogja. Nah, inilah orang-orang modern. Bisa kuliner di mana-mana, menyalurkan hobinya, saudara. Sayangnya makanan-makanan itu cepat saji, banyak mengandung lemak dan karbohidrat. Sehingga ini akan menyebabkan penyempitan pembuluh darah, ada plak-plak tertimbun di situ, lalu menyumbat pembuluh darah, menyebabkan penyakit jantung, stroke, kolesterol, darah tinggi, diabetes, obesitas, dan sebagainya. Ini penyakit yang kelima, saudara. Bukan karena virus, bakteri yang menyebabkan infeksi, bukan karena penuaan dini, bukan karena penyakit genetik, bukan karena trauma, tapi karena hobi makan. Nah, orang yang hobi makan, lalu kemudian banyak makan lemak, sate-sate yang gajinya banyak, saudara, kemudian gulai dan sebagainya banyak lemak, atau makanan apa yang karbohidratnya berlebihan, itu menyebabkan berbagai macam penyakit. Itulah sebabnya perlu 4 pilar gizi seimbang. Mengkonsumsi makanan yang beraneka ragam, jangan sejenis. Pentingnya pola hidup aktif, olahraga 5 kali 30 menit dalam seminggu. Menerapkan pola hidup bersih, apalagi saat pandemi, rajin cuci tangan, lalu menjaga berat badan ideal. Nah, kita akan jadi seperti yang kita makan. Banyak makan lemak dan karbo, akhirnya kita akan seperti orang ini. Tubuh kita menunjukkan diet, kebiasaan, dan gaya hidup kita. Anak-anak saat ini banyak kelebihan badan seperti anak ini karena makanan fast food. Nah, mereka akan jadi seperti yang mereka makan. Ada banyak karbo dan gula, itu muncul lewat makanan minuman kita. Minuman seperti itu, saudara, banyak gulanya, banyak zat pemanisnya, dan ini bisa menyebabkan kematian
berdasarkan riset di 51 negara. Sekitar 133.000 orang minum minuman yang mengandung zat pemanis itu bisa kena diabetes, 45.000 sakit jantung, 6.500 sakit kanker, saudara. Nah, ini kita punya produk namanya SD2 supaya bisa membantu menurunkan berat badan, menstabilkan berat badan kita. Ini namanya diet ketogenik yang dikembangkan oleh Peter Fest dari Harvard University. Dokter yang secara khusus menyelidiki diet ketogenik ini. Orang yang kelebihan berat badan bisa mengatur menu makannya, membatasi lemak dan karbo, banyak makan sayur, banyak makan protein, makan buah-buahan tertentu, saudara, kemudian minum SD2 4 kali sehari untuk memberikan nutrisi yang dibutuhkan, vitamin, mineral, protein. Lalu dengan minum ini rutin, maka berat badannya akan turun secara alami. Kuncinya sederhana, batasi karbo, batasi lemak. Lalu minum 4 kali SD2. Nah, makan protein dan sayur. Sehari makan protein 4 potong, entah tahu, tempe, ikan, daging, telur. Banyak makan sayur, salad, pecel, lotek, gado-gado, capcay, casawi, cakangkung, saudara. Lalu bisa makan nila seperti ini di tim, saudara. Kemudian makan gado-gado seperti ini. Atau tahu tempe seperti ini. Ini semua tetap enak. Tapi ini tidak banyak karbo dan lemaknya. Jika konsumsi lebih banyak dari energi, maka itu ditimbun jadi lemak. Untuk menurunkan karbohidrat dan lemak, harus lebih sedikit jumlahnya dari energi yang dikeluarkan. Minum 4 kali, saudara. Kalau suka ngemil, ganti dengan buah-buahan tertentu yang tidak banyak mengandung gula. Entah apokat, jambu biji, apel, stroberi, kelapa muda, atau biji-bijian. Penyebab keenam itu karena stres. 9 dari 10 pasien sakit karena pikiran. Jadi sebagian besar, saudara, 9 dari 10 itu sakit karena pikiran. Saya pernah membaca riset, kalau seseorang mau masuk operasi, saudara, lalu dia berpikir, wah, operasinya ini akan gagal ini, saya tidak bisa sembuh. Dan orang itu akan mengalami seperti yang dia pikirkan. Tapi kalau orang berpikir bahwa operasinya akan berjalan baik, dia percaya pada tenaga medis, dia berdoa, pasrah kepada Tuhan, tidak mengalami stres, kemungkinan besar dia akan sembuh dan operasi berjalan dengan baik. Jadi kita harus menjaga supaya tidak mengalami stres. Stres yang berkepanjangan itu merusak sel, jaringan tubuh, dan organ tubuh. Sementara orang yang bahagia, orang yang senang, kekebalan tubuhnya tinggi, sehingga jadi sehat. Makanya Alkitab mengatakan hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Karena memang ketika seseorang bahagia, hormon-hormon bahagia, hormon yang positif itu banyak di tubuhnya dan membuat kekebalan tubuhnya tinggi sekali, saudara. Tapi kalau seseorang sedih, depresi, marah-marah, saudara, emosinan, maka kekebalannya akan turun. Tadi adik saya ngomong, saudara, kalau dia tidak emosinan, kadar gulanya stabil. Sekarang dia mulai suntik insulin, saudara, dan kadar gulanya stabil. Tapi kalau emosinya meledak-ledak, dia katakan dia mulai marah, mulai jengkel pada seseorang, emosinya labil, gulanya itu naik loh, saudara. Dulu saya berpikir cuma
tensi ya saudara, itu akan naik kalau orang marah-marah, kalau orang emosinan. Ternyata bukan hanya tensi saudara, gula itu bisa naik kalau emosi seseorang itu labil dan mudah marah-marah, mudah emosional, dan sebagainya. Seperti diceritakan adik saya tadi, saudara. Jadi, saudara mau hidup sehat, panjang umur, usahakan saudara hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jangan biarkan saudara mengalami stres. Daud juga katakan pada dirinya sendiri, mengapa engkau gelisah, hai jiwaku? Lalu dia mengajak seluruh sel tubuhnya, seluruh dirinya, pola pikirnya, itu untuk berserah kepada Tuhan. Serahkanlah segala kuatirmu kepada Tuhan, dan itu akan membuat kita terbebas dari penyakit stres. Nah, ini namanya penyakit psikosomatis, sakit yang muncul pada tubuh karena jiwa mengalami tekanan, saudara. Kalau kita bisa mengendalikan stres, mulai pasrah, mulai berserah kepada Tuhan, menjaga hati kita, itu tetap bahagia, kita bisa terhindar dari banyak macam penyakit. Kita punya produk namanya Kolostem, ini bisa membantu meningkatkan produksi stem cell dan mengganti sel-sel yang rusak. Lalu cara kerjanya dia diminum 2 kapsul setelah makan malam sehingga kita bisa tidur pulas, saudara. Ketika kita tidur pulas, maka terjadi proses regenerasi sel. Ada montir yang bekerja untuk memperbaiki organ-organ tubuh kita ketika kita tidur. Salah satunya di dalam Kolostem ini ada fukoidan atau rumput laut merah, alga merah, yang menjadi rahasia orang Jepang umur panjang. Dan Kolostem ini akan membantu sumsum tulang belakang kita memproduksi stem cell lebih banyak. Nah, stem cell ini untuk terapi anti-aging, saudara. Pak Heru pernah cerita tentang janin bayi yang diproduksi untuk menjadi krim anti-aging, dan orang yang pakai kulitnya jadi halus sekali dan tampak awet muda. Nah, ini bukan stem cell yang dimasukkan tubuh, tapi kolostrum. Itu kalau kita minum 2 setelah makan malam, dia membantu sumsum tulang belakang kita lebih sehat dan mampu memproduksi stem cell lebih banyak. Jadi yang memproduksi itu tubuh kita sendiri di sumsum tulang belakang kita. Dan itu dimungkinkan dengan minum Kolostem. Akhir saudara, orang jatuh sakit karena pengaruh roh jahat. Dunia modern itu tidak mengakui tentang roh jahat. Tetapi dalam kenyataan ada orang yang jatuh sakit karena pengaruh roh jahat. Ketika roh jahat itu diusir, otomatis orang itu sembuh dari penyakitnya. Ketika roh-roh jahat itu diusir, dia dulunya lumpuh, dulunya dia stroke, dulunya dia mengalami sakit kanker dan sebagainya. Begitu rohnya dilayani, roh jahatnya diusir keluar, tiba-tiba sembuh, saudara. Jadi penyakitnya bukan karena penyebab penyakit di atas, tapi karena pengaruh roh jahat. Bagaimana caranya supaya kita bisa mengatasi penyakit itu dengan baik, saudara? Kita harus mengenali penyebabnya. Ada 7 penyebab. Tadi pertama infeksi, kedua penyakit degeneratif atau penuaan dini, ketiga penyakit genetik atau keturunan, keempat trauma fisik, entah karena kecelakaan, tabrakan, obat, salah obat, saudara. Kemudian gizi yang tidak seimbang, kelebihan lemak dan karbohidrat, atau karena stres. Atau terakhir karena pengaruh roh jahat.
Nah, untuk mengobati dengan tepat, kenali penyebabnya. Kita analisa, setelah tahu sebabnya, kita berikan solusi yang tepat untuk penyakit itu. Agar dapat ditangani dengan tuntas, penyebab penyakit harus diketahui dengan jelas, setelah itu tangani sesuai penyebabnya. Terima kasih sudah mendengarkan. Saya kembalikan kepada Pak Heru. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan. Oke, sekarang kita buka ruang tanya jawab. Ya, siapa yang mau bertanya, silakan. Bu Hastuti Retno, gimana? Cukup jelas atau ada yang mau ditanyakan, Bu? Atau Pak Yanuar, silakan. Siapa yang mau bertanya, silakan. Tanya Pak Heru. Ya. Ya, silakan Pak Yanuar. Ya, ya, Pak Heru. Ya, saya mau tanya kalau kolesterol itu bisa untuk mengatasi diabetes, kadar gula tinggi, atau perlu tambahan yang lain, Pak Heru? Dan kira-kira berapa harganya satu packingnya, Pak? Terima kasih, Pak Heru. Yang menjawab Pak Joni, Pak. Silakan Pak Joni. Iya, Pak Yanuar. Kolostrum itu mengandung faktor pertumbuhan IGF-1, IGF-2. Insulin-like growth factor. Growth factor yang mirip dengan insulin. 1 maupun 2, IGF-1, IGF-2. Jadi kolostrum itu sangat bagus untuk membantu menurunkan kadar gula dalam darah dan menstabilkan. Karena ada growth factor yang mirip insulin itu. Tetapi supaya hasilnya lebih maksimal, kita perlu tambahkan karbal. Karbal ini produk yang fungsinya untuk menetralisir gula yang masuk lewat makanan kita. Jadi ada 2 faktor, Pak. Yang pertama, gaya hidup itu harus dirubah. Pola makan itu juga mulai dirubah. Orang yang sakit diabetes harus disiplin dengan pola makannya, menu makanannya. Dia harus kurangi karbohidrat, kurangi gula-gula, kurangi minum zat-zat yang mengandung zat pemanis, minuman yang mengandung zat pemanis. Lalu gula itu ada banyak, karena banyak orang tidak menyadarin bahwa gula itu ada di roti, atau snack-snack, atau mie, atau kemudian ketela, dan sebagainya. Itu semua karbohidrat, Pak. Sering orang-orang diabetes katakan, oh saya sudah tidak makan ini, tidak makan nasi banyak-banyak, tapi diganti yang lain lewat snacknya gitu ya, lewat minumannya, lewat apa gitu ya, sehingga tetap karbo yang masuk tinggi. Jadi supaya tetap sehat, pola makan harus diperbaiki. Harus konsumsi karbo terbatas. Kedua, banyak makan serat lewat sayur-sayuran. Kemudian nasi, kalau ada yang masih ada seratnya itu lebih bagus. Kemudian banyak makan seperti havermut itu. Jadi havermut itu sangat bagus karena tinggi serat, sehingga bisa membantu menyerap gula. Lalu kemudian selain itu usahakan berolahraga untuk membantu pembakaran karbohidrat. Saya katakan itu 5 kali dalam seminggu, masing-masing 15-30 menit. Jalan kaki, naik sepeda, atau senam, atau apa, olahraga. Itu sangat penting. Nah, itu yang pertama, pola makan dirubah. Yang kedua, produk untuk membantu menyempurnakan penurunan gulanya, Pak.
Jadi tidak boleh salah satu, dua-duanya harus dilakukan. Nah, produknya yang pertama tadi, kolostrum karena mengandung IGF-1, IGF-2. Yang kedua, karbal, Pak, diminum setengah jam sebelum makan. Fungsinya menetralisir gula yang masuk lewat makanannya. Tapi harus diingat, dua-duanya harus dilakukan. Cukup jelas, Pak Yanuar? Cukup jelas, Pak. Itu harganya berapa ya, Pak? Karbal Nanti sama kolostrum? admin bisa Iya. beritahu, Pak. Apa? Ya, Admin Kalau nanti akan kontak Pak Yanuar. ya nanti Ya, kalau beli soal mungkin harga besok Pak Pak ya. Heru ya. Ya Pak, Boleh. lewat Boleh Tuti karbal atau sama Linda besok kolostrum. ya. Linda, Pak. Ya. Kalau beli Ya. melalui Pak Heru aja ya, Pak. Iya, Pak. Ya Pak. Baik, Pak. Ya, saya tunggu, Oke. Pak, kabarnya. Ya, thank Ya. you, Pak. Oke. Sekarang momen tanya jawab. Bu Lani Wiharjo masuk untuk bertanya ini. Mungkin Bu Hastuti Halo, dulu Pak yang Heru. mau tanya. Iya. Pertama, makasih Pak Joni sudah menyampaikan pemaparan yang menjadi berkat malam ini. Ya, saya sama-sama, Bu. Ya, saya mau tanya, ini suami sudah dalam waktu 1,5 bulan itu nggak bisa jalan 2 kali, Pak, karena asam urat. Iya, Bu. Nah, pertanyaan saya, apakah sayuran hijau itu mengandung banyak purin ya, Pak? Itu bisa dicek, Bu, di Google ya, apa saja sayuran atau makanan yang banyak mengandung purin itu. Oh, iya, iya. Ya. Oke, itu kemudian kalau misalkan oatmeal gitu-gitu itu bagus untuk pengganti nasi, Pak? Oatmeal itu banyak mengandung serat kan, Bu? Iya. Nah, dengan banyak serat itu fungsinya sangat banyak karena serat itu menyehatkan usus kita. Padahal kunci kesehatan itu ada pada usus seperti Dr. Hiromisinya tadi katakan ya. Iya, iya. Jadi dengan banyak makan oatmeal atau di kita itu namanya fiber gitu ya, tapi ini fiber juga izinnya masih diurus, itu akan menyehatkan kita secara keseluruhan. Karena banyak serat itu akan membantu membuang racun keluar dari tubuh, kemudian membantu menyerap karbo dan lemak-lemak. Sehingga dibuang lewat tubuh kita, jadi kadar gula, kadar kolesterol itu bisa lebih normal. Tapi untuk penderita asam urat itu aman juga ya berarti ya Pak ya? Asam urat itu saya rasa tetap aman sih. Cuma memang itu kan kemampuan untuk mengolah protein kurang bagus. Ada penurunan, jadi coba berikan aloe vera, Bu. Aloe vera itu sangat bagus untuk membantu membuang toksin-toksin keluar dari tubuh kita. Termasuk itu bisa menetralisir asam urat. Oke. Lidah buaya, aloe vera, Bu. Ya. Suami saya kan memang 3 kali 1 tutup. 1 tutup botol, dicampur air setengah gelas, diminum. 3 kali sehari. 3 kali sehari. Iya. Nanti saya bisa tanya Bu Tuti ya Pak berarti ya? Kenapa, Bu? Bisa tanya ke Bu Tuti ya untuk produk ini ya? Iya. Iya. Kalau bicara aloe vera, Bu Hastuti, itu kualitas macam-macam. Tapi yang dari New Image ini dipilihkan yang kualitas terbaik. Oh. Iya, makasih, Pak. Iya. Memang suami saya ini juga ada hipertensi, kemudian diabetes, belum terlalu tinggi sih Pak gula darahnya, tapi sudah mengarah ke itu, ke diabetes. Iya, jadi memang ketika kita bertambah umur dengan makan berbagai macam makanan yang banyak lemak, banyak karbo,
kemudian banyak gula, banyak garam ya, itu bisa menyebabkan berbagai gangguan penyakit, Bu. Iya, iya, iya. Nah, kuncinya kita kurangi lemak, kurangi gula, kurangi garam. Lalu banyak makan sayur, banyak makan buah, kemudian protein ya. Karbo dengan lemak dikurangi. Iya. Nah, lalu kita kalau sudah sakit ya, kita perlu makanan super untuk mengupgrade atau mempercepat proses perbaikan. Ya. Oke, makasih sekali Pak Joni. Iya, sama-sama Bu. Ya, Bu Astuti besok biar hubungan sama Tuti aja ya. Iya Pak Heru. Ya. Oke, kita buka ruang lagi. Siapa yang mau bertanya? Saya infokan pagi tadi, siang tadi itu Pak David Wianto operasi mata. Jadi dia kataraknya cepat sekali karena faktor dia ada diabetes juga. Tapi ternyata setelah diperiksa dokter ada kelainan juga pada retinanya. Jadi ini operasinya boleh dibilang 2 kali. Satu kepada kataraknya, yang kedua langsung pada retinanya. Saya belum tahu hasilnya bagaimana, tapi ya dia butuh bantuan doa lah. Ya, itu Pak David Wianto. Tapi dia sudah mengkonsumsi kolostrum secara rutin ya untuk netralisir gulanya. Karbal juga ya kelihatannya ya Pak Joni ya. Iya. Iya. Ya nanti di akhir acara kita bantu doa. Sekarang silakan yang lain mau bertanya. Kalau tidak ada yang bertanya, saya serahkan pada Bulani untuk bertanya. Tanya, kalau belum makan lapar gimana? Minumlah kolostrum. Gimana Bulani? Kalau belum makan lapar bagaimana? Minumlah kolostrum. Oh yang itu loh Pak Joni, katanya kalau makan kolostrum bisa mengurangi makan pagi loh. Iya Pak. Jadi kolostrum itu membuat kita kenyang dan gizi tercukupi ya, terutama yang bentuk susu karena makanan utuh ya. Kalau yang bentuk kapsul atau tablet itu kan suplemen, jadi tetap nanti setelah minum makan telur atau makan tahu tempe pagi itu ya. Iya. Tapi biasanya merasa kenyang cukup 2-3 jam. Iya. Oke. Ada lagi Bulani? Cukup, Pak. Yang lain silakan kalau masih ada. Berhubung Ibu Ruth mungkin yang baru-baru ya, Pak Budi, Bu Ruth mungkin ada yang perlu ditanyakan atau Bu Astuti ada yang mau ditanyakan lagi, silakan. Kalau masih ada silakan, kalau enggak kita bisa mengakhiri juga. Pak, cara efektif untuk menangani diabetes itu bagaimana Pak sama darah tinggi itu? Selain menjaga pola makan dan mengatasi stres, apakah ada cara yang lain selain kolostrum itu? Iya Bu, jadi tadi kita pola makan itu sangat menentukan kita akan sehat panjang umur atau enggak. Kalau seseorang tekanan darahnya tinggi dan gulanya tinggi, berarti dia selama ini dia makan banyak yang mengandung gula sama
asin-asin, garam, Bu. Dan akibatnya itu menyebabkan tensinya naik dan gulanya naik. Jadi cara mengatasi itu kita harus merubah pola makan. Mulai batasi gula, mulai batasi garam. Lalu untuk mempercepat proses perbaikan itu tambah produk kita itu yang bagus untuk tensi itu kolostrum. Itu tensi atau gula, lalu minum aloe vera, Bu. Itu aloe vera bisa membantu menurunkan kadar tensinya. Lalu kemudian untuk diabetesnya ditambah karbal. Diminum setengah jam sebelum makan 3 kali sehari. Coba dilakukan itu, rubah pola makannya, mulai kurangi garam dan gula, kemudian minum 3 suplemen itu untuk membantu mempercepat proses kesembuhan dan menormalkan kadar gula dan kadar darahnya, kadar gula darah. Cukup jelas, Bu Ruth? Jelas Pak, jelas sekali. Iya. Terima kasih Pak. Ya. Sama-sama, Bu Ruth. Oke. Apakah masih ada yang bertanya? Oke, kalau tidak ada, apakah sudah bisa kita akhiri?